Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Rahmalia Putri, mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan NIM 220141601369. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang bagaimana caranya mencapai cita-cita atau mencapai tujuan dan mencapai kesuksesan. Meraih cita-cita adalah perjalanan yang membutuhkan tekad, kerja keras, dan keyakinan yang kuat. Setiap langkah dalam perjalanan ini harus dilalui dengan semangat dan kegigihan, karena tidak ada impian yang tercapai tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Seseorang itu harus memiliki visi dan misi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Hal ini harus diperkuat dengan keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin jika dilakukan dengan kesungguhan hati. Kemudian penting sekali untuk membangun kebiasaan disiplin dan kerja keras. Keberhasilan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari konsisten dalam bertindak. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan ketahanan, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Mereka yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah menyerah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Selain itu, lingkungan yang positif sangat berpengaruh terhadap pencapaian cita-cita. Dikelilingi orang-orang yang mendukung, menginspirasi, dan memberi dorongan akan membantu mempertahankan semangat dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir, tidak lupa dengan doa dan keyakinan kepada Tuhan menjadi kekuatan terbesar dalam setiap perjuangan. Mengandalkan usaha sendiri itu penting, tetapi menyertakan doa dalam setiap langkah akan memberikan ketenangan dan petunjuk dalam mengambil keputusan. Dan pertanyaan yang kedua yaitu menganalisis satu permasalahan terkini yang saya angkat, yaitu tentang efisiensi anggaran. Pengelolaan anggaran yang efisien merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran melibatkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus fokus pada pengurangan atau pemborosan dan peningkatan produktivitas setiap rupiah yang dibelanjakan, atau mengurangi pemborosan dalam pengelolaan anggaran. Pemborosan anggaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas, duplikasi program, atau inefisiensi dalam penggandaan barang dan jasa. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi pemborosan. Yang pertama ada penganggaran berbasis kinerja. Yang dimaksud adalah pendekatan di mana alokasi anggaran didasarkan pada hasil atau output yang diharapkan. Dengan fokus pada hasil, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk program-program yang benar-benar memberikan dampak positif. Program yang tidak efektif atau tidak efisien dapat dihapus atau disesuaikan. Selanjutnya, efisiensi anggaran memiliki dampak yang luas, baik dalam konteks pemerintah, bisnis, maupun kehidupan pribadi. Ketika anggaran dikelola dengan efisien, sumber daya yang terjadi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa pemborosan. Namun, jika efisiensi anggaran dilakukan secara berlebihan tanpa perhitungan yang matang, bisa juga berdampak positif. Pemotongan anggaran yang terlalu ketat dalam perusahaan misalnya dapat mengurangi kualitas produk atau layanan yang pada akhirnya merugikan bisnis itu sendiri. Dalam pemerintahan, efisiensi yang tidak tepat bisa menyebabkan kurangnya investasi di sektor-sektor krusial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan perencanaan yang baik dan mempertimbangkan keseimbangan antara penghematan
dan kebutuhan yang harus dipenuhi.